Selain itu, Maria memahami bahwa Yesus harus dibawa ke bait Allah, bukan untuk ditebus seperti anak sulung lainnya, namun dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban yang sejati, sebagaimana dalam surat kepada orang Ibrani tertulis, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Hingga taraf tertentu, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah bisa dikaitkan dengan persembahan kurban Kalvari yang dihadirkan dalam misa di setiap waktu dan tempat. Dalam persiapan kurban ini, yang kemudian dalam penggenapannya di puncak Golgota, suatu tempat khusus yang disediakan bagi Bunda Yesus. Sejak awal mula kehidupannya, Yesus telah dipersatukan dengan Maria dengan kurban penebusan yang telah digenapi dengan kedatangannya. Dalam pengertian yang lebih luas, ini adalah momen yang tidak hanya melibatkan ajaran-ajarannya, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang tekadnya dalam memimpin manusia ke jalan yang lurus. Bagi banyak orang, bait Allah adalah suatu tempat keramat yang dipenuhi dengan doa dan ibadah. Bait ini adalah rumah tempat orang-orang berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tetapi peristiwa pengorbanan yang dilakukan Yesus di bait Allah membawa makna yang lebih dalam tentang pencariannya akan kebenaran dan eksistensi Sang Pencipta. Pada hari itu, Yesus memasuki bait Allah dengan penuh kehormatan. Wajahnya terpancar ketenangan dan kasih yang tulus, seolah-olah menandakan bahwa Dia menyadari misinya untuk mempersembahkan dirinya demi umat manusia. Langkahnya yang mantap dan penuh keyakinan menjadi bukti nyata akan kebesarannya dan kerendahan hatinya terhadap kehendak Bapanya di surga. Yesus dipersembahkan di bait Allah mengacu pada peristiwa di dalam Alkitab ketika Yesus memasuki bait Allah di Yerusalem dan berada di hadapan Allah serta umatnya. Peristiwa ini tercatat dalam kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Dalam peristiwa ini, Yesus memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna dan menggenapkan semua persembahan kurban yang terjadi di bait Allah sebelumnya. Cara Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pertama, peristiwa pemindahan bait Allah. Pada tahun 30 Masehi, Yesus menjadi pusat perhatian ketika Ia mengusir para pedagang dari bait Allah di Yerusalem. Tindakan ini memberikan sinyal bahwa bait Allah bukan lagi tempat yang sakral seperti sebelumnya dan bahwa Yesus memiliki kuasa atas bait Allah. Kedua, Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus yang mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Tindakan ini selaras dengan tradisi persembahan korban yang dilakukan di bait Allah, di mana hewan kurban digunakan untuk menghapus dosa. Namun, Yesus sebagai Tuhan yang sempurna dan tak bernoda dapat menggenapkan semua persembahan kurban tersebut dan membawa penebusan dosa yang abadi. 3. Kebangkitan dan kemenangan atas kematian. Setelah Yesus disalibkan dan dimakamkan, Ia bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitannya mengkonfirmasi bahwa persembahannya diterima di hadapan Allah dan bahwa Ia memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga menandai kemenangan atas dosa dan kematian. 4. Masa depan persembahan di bait Allah. Peristiwa persembahan Yesus di bait Allah menjadi pondasi bagi kehidupan orang percaya masa kini dan masa depan. Para pengikut Yesus ini dapat menghampiri Allah dengan berani,
sebab Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban dan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Kelima, Yesus sebagai perantara dan imam besar. Yesus juga berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia, serta sebagai imam agung yang sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban di hadapan Allah dan berdoa untuk umatnya. Melalui perannya ini, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Mengapa persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik? Persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik karena melalui peristiwa ini, Yesus menjadi korban yang sempurna yang menghapus dosa manusia. Yesus sebagai anak Allah yang sempurna dan tak bernoda, memberikan kurbannya sendiri untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Dengan demikian, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Apa bedanya persembahan Yesus di bait Allah dengan persembahan kurban hewan di masa lalu? Persembahan Yesus di bait Allah berbeda dengan persembahan kurban hewan di masa lalu, karena Yesus sebagai anak Allah yang sempurna menjadi kurban yang sekali untuk selamanya dan menggenapkan semua persembahan kurban yang dilakukan sebelumnya. Persembahan Yesus adalah persembahan yang sempurna dan menghapus dosa umat manusia secara abadi, sedangkan persembahan kurban hewan di masa lalu hanya bersifat sementara dan tidak dapat memberikan penebusan yang abadi. Bagaimana persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini? Persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini dengan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Melalui persembahannya, Yesus memungkinkan orang percaya untuk menghampiri Allah dengan berani tanpa rasa takut atau belas kasihan. Persembahannya juga memberikan pengampunan dan kehidupan yang baru bagi orang percaya, serta mengubahnya secara rohani dan mengarahkan mereka ke hidup yang benar-benar mengikuti Yesus. Persembahan Yesus di bait Allah merupakan peristiwa penting dalam agama Katolik yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan orang percaya. Melalui persembahannya, Yesus menjadi kurban yang sempurna yang menghapus dosa umat manusia dan membawa penebusan dosa abadi. Peristiwa ini juga menegaskan kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas kematian. Sebagai perantara dan imam besar, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Bagi orang percaya saat ini, persembahan Yesus membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah dan memberikan pengampunan, hidup baru, dan arah hidup yang benar. Dengan pengertian akan pentingnya persembahan Yesus di bait Allah, mari kita mendekatkan diri kepadanya, mengikutinya dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang layak di hadapan Allah. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Semoga membantu. Salam.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa keempat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paskalis Aditya Wardana SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, kita mohonkan kerahiman Allah bagi jiwa Ko Chai Huat dan jiwa Hendrikus Herman Ciardi yang dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Kiranya mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi sore hari ini memperoleh kebahagiaan abadi dan boleh menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat datang saudara-saudari terkasih dalam perayaan Ekaristi pada minggu biasa yang keempat ini. Di tengah dunia yang seringkali menawarkan kekerasan, hari ini kita diundang untuk mengikuti Tuhan yang sebaliknya menawarkan kerendahan dan kelembutan hati. Maka marilah kita rendahkan diri kita awali perayaan Ekaristi ini, supaya kita didapatinya layak untuk ikut serta dalam misteri keselamatan ini. Bersama-sama kita akui segala sesal kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
Ratu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Karena bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan itu, kita temukan banyak kata bahagia, maka saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu bahagia sekarang? Kayaknya wajah-wajah kecapean baru shopping ini kayak. Are you happy? Apakah kamu bahagia sebagaimana yang disabdakan Tuhan hari ini? Dan itu bisa beraneka ragam jawabannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini ditulis oleh penginjil Matius. Yang konteksnya itu orang-orang Yahudi, pembaca dan pendengarnya Matius. Maka Matius ini mau menggambarkan supaya orang Yahudi itu langsung kena, langsung paham akan apa yang ditulisnya, maka ia ingin menyamakan Yesus itu sebagaimana Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah tokoh yang familiar di tengah orang Yahudi pada saat itu. Maka di awal penulisannya dia berkata, Yesus naik ke bukit sebelum mengajar dan akhirnya mewartakan sabda bahagia yang kita kenal itu. Sama seperti Musa, diingatkan bahwa Musa juga naik ke bukit ketika memperlihatkan 10 perintah Allah. Maka ini ada Musa yang baru loh, yang menawarkan, saya menemukan ada 10 juga kata berbahagia yang ditawarkan kepada kita semua. Maka saudara dan saudari terkasih, kalau dalam pengalaman saya sebagai imam mendengarkan sakramen pengakuan dosa itu, kadangkala ada umat yang mengatakan, Romo saya melanggar perintah Allah yang nomor ini. Tapi saya tidak pernah mendengar, Romo saya melanggar sabda bahagia yang nomor ini. Bapak Ibu pernah enggak mengaku dosa, Romo saya melanggar sabda bahagia yang nomor ini, yang hari ini kita dengarkan? Jarang kan? Tapi kalau melanggar perintah Allah, 10 perintah Allah yang dikatakan Musa itu, saya kerap kali mendengarkan. Saudara dan saudari terkasih, tapi bukan itu yang mau saya katakan. Ada beberapa kata berbahagia yang mungkin bahkan menjadi mazmur tadi akan sulit kita terima. Bagaimana mungkin kita diminta berbahagia ketika kita ini miskin? Untuk apa Bapak Ibu dari Senin sampai Sabtu, mungkin Minggu bahkan masih bekerja, kalau disuruh jadi orang miskin? Pasti tidak ada. Lalu bagaimana mungkin kita berbahagia kalau dicela, dianiaya? Tidak ada. Lalu bagaimana memahami konteks kebahagiaan ini kalau kita mengalami hal-hal demikian? Saudara dan saudari terkasih, akhirnya kiranya apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua
menjadi kunci bagaimana kita bisa berbahagia. Kebahagiaan itu bukan timbul dari luar, namun dari dalam diri kita. Kita yang membuat kita bisa bahagia. Oke, mungkin faktor-faktor di luar sana itu bisa mempengaruhi, tapi respon kita tetap bisa. Terlebih kita diingatkan kalau kita sadar bahwa kita punya Tuhan. Kalau kita memiliki Allah yang baik, seperti yang dikatakan Paulus, bermegahlah dalam Kristus, kita diingatkan bahwa sejatinya kita memang orang yang miskin. Miskin di hadapan Allah adalah orang yang gak punya apa-apa. Mau sekaya apapun diri kita, kalau kita nggak bisa bernapas 1 detik, apakah yang kita punya itu mampu mengembalikan 1 detik nafas kita? Maka saudara dan saudari terkasih, itulah pesan sentral bacaan yang ingin ditawarkan gereja kepada kita. Bahwa kita itu berbahagia karena pertama-tama dari diri kita menyadari kita punya Allah yang sungguh baik, yang sungguh bermurah hati. Meskipun kita rapuh, meskipun kita miskin, meskipun apapun yang melekat dalam diri kita, Tuhan tidak pernah menghitungnya. Dan itulah kunci kebahagiaan kita kalau kita menyadarinya. Namun seringkali kita tidak menyadarinya. Kita seringkali mengandalkan apa yang menjadi kekuatan diri kita. Saya kok yang melakukannya, ini kan hasil jeripaya saya. Maka ketika kita jatuh, kita kecewa, serasa dunia juga runtuh. Salib kita yang paling berat. Kita lupa bahwa di balik itu semua ada Tuhan, ada Kristus yang mampu mengembalikan kebahagiaan kita sejak hakiki. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sekarang ditanya apakah kita bahagia, mungkin jawabannya tidak bahagia. Saya bahagia bukan karena saya punya A, B, C, karena saya pernah makan di tempat C, D, E, tetapi saya bahagia karena saya punya Tuhan yang baik. Karena saya punya pribadi yang senantiasa menerima saya apa adanya. Saya punya Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan, meskipun kadangkala pengalaman pahit, kekecewaan seringkali saya hadapi. Dan dengan demikian, Anda akhirnya sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbahagia, sebagaimana yang diajarkan Tuhan melalui sabdanya hari ini. Dan semoga Anda pun akhirnya ketika boleh merasakan kebahagiaan, boleh menularkan kebahagiaan itu kepada siapa saja yang Anda jumpai. Karena Anda sudah menerima kebahagiaan itu pertama kali. Jangan disimpan kebahagiaan itu. Karena orang bilang kebahagiaan itu kalau diberikan akan bertambah. Kesedihan juga kalau diberikan akan berkurang. Maka sebagaimana yang dikatakan Tuhan juga, mari kita saling berbagi kebahagiaan karena kita adalah orang-orang yang sungguh berbahagia yang hari ini boleh berjumpa dan menikmati perayaan kudusnya dalam Ekaristi sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara dan saudari terkasih, setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra dan putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati kita, dan umat menjawab, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan dilayani. Marilah kita mohon. tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih, berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan meneguhkan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah kami, hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terkhusus jiwa-jiwa yang kami doakan dalam Ekaristi sore hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
dan bersama rohmu. Marilah kita saling membagikan salam damai. Saudara dan saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang abadi. Aku
Mari kita doa tahun Ardas keempat, tahun devosional. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau dalam tengah dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak. Jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang kami sungguh perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini, bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 1 Februari 2026. 1. Pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris dengan syarat sebagai berikut. Sudah menerima komuni pertama, usia minimal 15 tahun dan maksimal 45 tahun. Mampu membaca dengan artikulasi yang jelas dan baik, bertanggung jawab, serta bersedia disiplin dalam mengikuti latihan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Clara Revania atau Ibu Atin. 2. Pendaftaran pemazmur. Dibuka pendaftaran untuk pemazmur dengan syarat mampu membaca notasi dengan cukup baik, berkomitmen untuk melayani, terutama dalam menyanyikan mazmur. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Ikang
atau Saudari Olin. 3. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran untuk organis. Pendaftaran silahkan menghubungi Saudara Yosef Fernando. 4. Panitia Imlek. Dalam semangat keluarga, harmoni dan kasih, Panitia Imlek Paroki Hati Kudus mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk ambil bagian dalam donasi kasih demi terselenggaranya rangkaian perayaan Imlek tahun 2026. Donasi dapat ditransfer ke rekening atas nama Paroki Hati Kudus, akhiran nominal 88, berita transfer donasi Imlek. Mohon kirimkan bukti transfer kepada Panitia Imlek, kontak person Ibu Santi Chandra atau Ibu Huang Xiufang. 5. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus silahkan mengambil bantuan pada Minggu 8 Februari pukul 9 sampai dengan 11. 6. Laporan kolekte Minggu 26 Januari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp30.752.000. Kolekte kedua sejumlah Rp17.562.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara dan saudari terkasih, mungkin di hadapan Bapak Ibu wajah-wajah kami tidak pernah kelihatan di paroki ini, maka sejenak kami memperkenalkan diri, meskipun kami beda tempat tugas juga. Saya Paskalis SCY bertugas di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, sedangkan di samping saya ini Diakon April yang tanggal 24 Januari kemarin ditabiskan menjadi diakon, dan kita doakan hingga saatnya nanti juga bisa meluruskan stolanya yang masih miring ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia belum bisa meluruskan stolanya, maka kita bantu dengan doa supaya saatnya nanti stolanya sudah lurus seperti kami para imam dan akhirnya bisa melayani banyak umat. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini, untuk terkhusus para petugas liturgi, kur yang sangat dengan semaraknya, para misdinar, lektor-lektris, prodiakon, dan kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Dan semoga kita mampu menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi sumber kebahagiaan itu bagi sesama kita. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan menutup perayaan Ekaristi kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari terkasih, orang-orang yang kita doakan, segenap rencana baik kita, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.